ada ketahuan belum? Kelihatannya sudah, tapi ya masih kita diskusikan internal lah. Belum mau kita kasihkan. Tapi kelihatannya sudah ada kira-kiranya. Masih sama dengan yang kemarin. Kita lihat saja. Berarti sejauh ini kalau misalnya nanti memang ajuin ke persidangan untuk jalur hukum, pasal yang akan dikenakan ada beberapa pilihan, tapi ya tentunya balik lagi masih kita kaji karena ini masih sangat tahap awal kan, jadi masih sangat internal lah diskusinya, jadi belum bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Artinya masih memberi maaf lah Bang Yaakob. Tentunya kan 2 tahun ini kan Pak Jokowi sangat memberi maaf kan, 2 tahun ini tidak ada tindakan apapun loh. Dipanggil ada 3 perkara pun kita hadir, kita selalu hadir, kita tanggapi, tidak ada yang kita telantarkan, semuanya kita hadapi secara hukum. Tapi karena ini sudah mulai di luar hukum dan narasinya sudah sangat liar, apalagi Bapak Jokowi sudah bukan lagi sebagai presiden. Jadi kita melihat ini ada upaya-upaya di luar hukum yang upaya-upaya mendiskreditkan Bapak. Artinya itulah yang menjadi awal kenapa kita mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Jika memang nanti ada, balik lagi. soal prestasi SMK gimana sih? Sudah tahu belum orang-orangnya itu? Mungkin sudah inventarisir. Sudah ada beberapa potensi-potensi, namun balik lagi kita kan ini masih terlalu awal untuk kita sebutkan siapa yang kira-kira yang akan kita tempuh langkah hukum gitu kan, tapi ya kira-kira sudah ada. Artinya sudah mengantongin tersangka sudah dikantongin. Enggak lah, belum tersangka lah, ini kan kita masih tahap awal, tapi kita sudah lihat-lihat lah, karena kan ya balik lagi Mas, dengan media sosial luas seperti ini kan kita harus memberikan pelajaran hukum juga pada masyarakat bahwa silahkan demokrasi 2 tahun ini sama sekali Bapak tidak pernah mengajukan keberatan apapun melalui media dan apapun, sangat pasif bahwa Jokowi, tapi sekarang kita lihat ini mulai ada unsur-unsur fitnah dan sangat ada kelewatan nih. Disitulah kenapa kita mulai mengconsider lah, itu intinya. soal wan prestasi bisa ada berapa? Soal wan prestasi mobilisasi. Oh, SMK kebetulan bukan kami. Berarti beda ya? Beda, yang Selain ijazah palsu yang isu ini, ada yang lain Bang ditugas sama Pak Jokowi? sejauh ini itu yang paling difokuskan dulu. Balik lagi karena itu yang sedang ramai, jadi itulah yang sebisa mungkin harapan kami seluruh masyarakat, apalagi pihak-pihak yang selama ini mencoba untuk terus meramaikan tanpa ada alasan hukum yang jelas, sudah terlalu lama lah ini jalan tanpa adanya legal standing. Apa ada kemungkinan dikenakan delik pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi nanti kesananya? Menurut Mas gimana? Ya tentunya kalau sampai Mas bisa memikirkan itu kan berarti ya mungkin saja ya. Tapi balik lagi kita kan harus kaji dengan baik dan kita pertimbangkan. Mas, ini kan ijazah juga banyak yang beredar di media sosial. Nah, ijazah yang beredar itu sebenarnya editan atau memang benar atau gimana? Nah itu dia, saya sendiri sudah melihat, Pak Firman juga sudah lihat, apalagi pihak UGM yang menerbitkan, dan adanya narasi-narasi fontnya seperti ini itu sama sekali tidak benar. Karena balik lagi, yang berhak untuk mengatakan itu asli atau tidak siapa sih Mbak? Kan dari UGM. Sama aja kayak KTP, yang berhak bilang KTP asli atau palsu siapa? Yang menerbitkan KTP dong. Yang menerbitkan ijazah kan kampus. Kalau kampus sudah menyatakan itu asli, apalagi? Jadi sebenarnya no case gitu. Itu yang ingin kita sampaikan. Jadi juga jangan sampai ada pikiran-pikiran atau narasi-narasi di luar dari itu. Jadi sebenarnya ini kasus yang simple, tapi selama ini narasinya dibuat seakan-akan rumit dan ditujukannya kepada Pak Jokowi, tertuduhnya seakan-akan karena Pak Jokowi tidak memperlihatkan, Pak Jokowi yang salah. Harusnya berani aja, kenapa takut? Loh, kok ini jadi kayak adu tinju, siapa yang takut, siapa yang berani, bukan seperti itu kan? Ada kewajiban hukum, ada hak hukum. Bapak Jokowi tidak memiliki kewajiban hukum apapun. Ingat tuh, itu poinnya Mas. Tidak ada kewajiban hukum apapun untuk memperlihatkan ijazah itu kepada pihak manapun, dan pihak yang selama ini meminta meramaikan di sosial media juga tidak memiliki hak hukum apapun untuk meminta itu kepada Bapak Jokowi. Kalau ingin diberikan hak, silakan ajukan melalui pengadilan. Kalau pengadilan memerintahkan Pak Jokowi untuk memperlihatkan, sudah pasti dimintakan hari ini juga kita perlihatkan. Karena kenapa? Kita kan negara hukum. Balik lagi semua harus berdasarkan hukum. Itu poinnya. Kalau respon dari Pak Jokowi munculnya masalah ini, apakah ada upaya
masih kita analisa lah kalau masalah itu. Masalah masih kita analisa. Bisa. Ya balik lagi itu kan hak ya mas. Kita juga tidak bisa melarang kalau orang mau main UGM kan silakan. Tapi kalau kita kan sudah melihatnya UGM sudah berkali-kali kok. Jadi kami tidak akan kita melihat tidak akan ada hal baru yang akan didapat. Kita tahu itu juga sudah pasti UGM akan memberikan statement yang sama bahwa itu benar, ijazah asli dan lain-lain. Tapi ya silakan saja. Walaupun kembali kalau ingin sebenarnya mendatangi Pak Jokowi langsung, balik lagi kan ada kode etik tuh. Kalau ada mau mendatangi prinsipal langsung, prinsipal sudah menunjuk kami. Jadi silakan untuk berhubungan dengan kami sebagai satu bapak. Sepanjang mana ijazah palsu. Verifikasi tadi dibilang untuk YouTube sendiri ada berapa bang yang sudah disortir Berapa? Kalau itu masih dikaji. Jadi ya saya ingin mempertegas jika segala sesuatu yang di luar jalur hukum itu adalah hanya sensasi belaka. Biar gampang kita kasih tahu ya bahwa itu adalah jebakan-jebakan Batman yang masih kita kaji dan kita menghimbau jangan sampai kebablasan mereka. Ya ini demokrasi kita hargai, tetapi kalau sudah crossing, sudah melewati bordernya, maka sensasi itu bisa menjadi perbuatan hukum yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau dibilang berapa, kita masih kaji dan kita cermati semua, sehingga itu kita persiapkan dan ya kita berharap tidak terjadi apa-apa. Oleh karena itu maka kita lakukan konferensi hari ini dan juga kita sampaikan ke publik, UGM juga sampaikan ke publik, Pak Jokowi sendiri pun sudah sampaikan ke publik, sehingga seharusnya sudah cash flow. Saya rasa demikian. Dari Pak Jokowi sendiri, kemudian dari tim hukumnya sendiri, ada dugaan di sini pelakunya utamanya nih si Anu nih, cuma kita belum bisa blow up nih gitu. Ada nggak sih? Ya dugaan-dugaan shapeapun boleh menduga ya, mereka juga bisa menduga ya, kita juga bisa menduga. Tapi kan selama ini Pak Jokowi diam 2 tahun juga diam. Semua sangat pasif, 2 tahun kita tidak pernah melakukan hal seperti ini. Tapi kali ini kami melihat sudah mulai ada indikasi kelewatan dan sudah ada indikasi-indikasi menyebabkan berbau fitnah. Jadi makanya kita adakan ini untuk mengingatkan kepada teman-teman rekan-rekan untuk tidak lagi melakukan hal itu. Karena kami juga tidak ingin masalah ini menjadi panjang kan. Kami juga tidak ingin melaporkan atau menempuh dan jalur hukum lainnya. Tapi ya kalau memang itu harus dilakukan ya ini negara hukum. Jadi mungkin kita akan tempuh jalur hukum. Itu poinnya. Ini terduga-terduganya Belum bisa kita sampaikan. Nah, kalau misalkan ada yang bilang, oh ini kayaknya permainan politik nih. Nah, menurut Prof sama Mas Yoko sendiri gimana? Kalau menurut saya nggak ada politik di sini. Karena tentu kalau politik itu bicara hal-hal mengenai politik. Kalau ini saya rasa sensasi aja. Mereka pengen aktualisasi diri, tidak mampu menempuh jalur hukum, kemudian akhirnya mencoba membuat narasi-narasi. Jadi saya pikir ini semudah membacanya, ada pihak-pihak tertentu yang ingin sensasi. Ya saya pikir hati-hati aja. Kalau memang melewati batas, maka sensasi itu akan berdampak kepada perbuatan melawan hukum yang akan kita proses lebih lanjut. Saya rasa demikian. Berarti jatuhnya cuma Ini terduganya dari kelompok mana? Dari partai lapangannya. Kalau politik nggak ada ya, saya pikir nggak ada politik di sini. Ini murni, malah saya melihatnya ini Bapak sendiri memberikan edukasi kepada kita secara edukasi hukum bahwa kalau memang para advokat kami, kalau memang ada yang melanggar hukum tolong diproses. Tapi kalau hanya hal-hal sensasi ya kasih lah, biarin aja. Hanya kami menghimbau jangan sampai sensasi itu menjadi perbuatan hukum. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih.